2000 tahun lalu, malaikat Gabriel membawa pesan yang tidak biasa untuk seorang gadis di Nazaret bernama Maria. Sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung seorang anak, meskipun engkau belum bersuami. Keyakinan bahwa Maria melahirkan Yesus sebagai seorang perawan tidak pernah menjadi hal yang kontroversial di dunia kekristenan. Hal itu merupakan penggenapan nubuat dalam kitab Yesaya, dan orang Kristen sudah menerimanya sejak awal. Selain melahirkan sebagai seorang perawan, umat Katolik juga percaya bahwa setelah melahirkan Yesus, Maria tetap perawan sampai dia diangkat ke surga. Sejak kapan kepercayaan itu berkembang? Seperti biasanya, tempat pertama yang akan kita tuju untuk menjawab pertanyaan terkait iman adalah Kitab Suci. Meskipun bukan satu-satunya sumber kebenaran dalam iman Katolik, Kitab Suci adalah fondasi yang sangat penting. Akan tetapi, dalam kasus ini, Kitab Suci tidak banyak membantu. Kitab Suci secara jelas bicara tentang keperawanan Maria saat mengandung Yesus. Tetapi setelah itu tidak lagi menyinggung tentang kehidupan rumah tangganya. Kalau hanya berdasarkan Kitab Suci saja, yang terbaik yang dapat dikatakan tentang Maria tetap perawan adalah bahwa Kitab Suci tidak menegasikan hal itu. Kitab Suci memang tidak secara eksplisit meniadakan gagasan itu. Namun demikian Kitab Suci menyampaikan pula apa yang oleh non-Katolik dikatakan sebagai bukti, bahwa Maria tidak tetap sebagai perawan setelah melahirkan Yesus. Dalam setiap Injil Sinoptik, ada perikop di mana ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dia diberitahu, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Yesus menjawab secara spiritual dengan mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya. Jawaban Yesus itu memang benar adanya dari sisi moral, tetapi yang dimaksud para penulis Injil di sini adalah secara harfiah. Saudara dalam arti hubungan persaudaraan dalam keluarga. Hal yang sama dapat dilihat dalam Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dan Galatia. Masing-masing merujuk pada mereka yang dikatakan sebagai saudara-saudara Yesus. Yesus memang memiliki beberapa kerabat dan gereja tidak pernah menyangkal hal itu. Namun demikian gereja berketetapan bahwa yang dimaksud saudara-saudara Yesus itu bukanlah sebagai anak-anak Maria, ibu Yesus. Jika melihat deskripsi sebenarnya dari apa yang disebut saudara Yesus ini, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak pernah dinyatakan sebagai anak Maria. Padahal penyebutan garis keturunan ini sangat umum di dalam Injil jika ada yang memiliki nama sama. Misalnya anak Zebedeus dan anak Alfeus untuk membedakan dua Yakobus. Atau Simon anak Yunus untuk membedakan dengan Simon lainnya. Sebaliknya, saudara-saudara Yesus ini tidak pernah diberikan perincian lebih lanjut. Pada bangsa Semit, menyebut seseorang sebagai saudara bisa merujuk pada berbagai hubungan kekerabatan. Mulai dari saudara tiri, saudara sepupu, bahkan sampai paman. Dalam kitab Kejadian misalnya, Abraham menggunakan kata Ibrani saudara untuk menyapa Lut, meskipun dia dalam posisi sebagai pamannya. Dalam Injil Matius, Yakobus dan Yusuf pada satu tempat disebut sebagai saudara-saudara Yesus. Tetapi pada tempat lain disebut sebagai anak-anak dari Maria yang berbeda. Semua itu mempermudah untuk memahami adegan dalam Yohanes 19. Mengapa Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihi saat berada di kayu salib? Jika Maria ibu Yesus memang memiliki anak yang lain, dengan menyerahkan ibunya kepada Yohanes, berarti Yesus tidak mengasihi atau menghormati saudara-saudaranya itu. Sungguh sangat tidak masuk akal. Bagi umat gereja mula-mula, bagian-bagian yang merujuk pada saudara-saudara Yesus ini
tidak menjadi sandungan untuk percaya bahwa Maria tetap perawan, baik sebelum maupun setelah melahirkan Yesus. Mereka memahami saudara-saudara Yesus itu sebagai anak-anak Santo Yusuf, sebelum dia bertunangan dengan Maria, atau anak-anak dari pernikahan lain. Bahkan sumber Kristen awal mengatakan hal itu. Dalam Protoevangelium Yakobus, Injil yang ditulis sekitar tahun 120 sampai 150, dikatakan, dan imam itu berkata kepada Yusuf, "Kamu telah dipilih untuk menjaga perawan Tuhan." Tetapi Yusuf menolak dengan mengatakan, "Saya punya anak dan saya sudah tua, sedangkan dia masih muda." Gereja Katolik saat itu memang tidak memandang Injil Yakobus cukup otentik untuk bisa dikanonisasi dalam kitab suci. Akan tetapi setidaknya hal itu menunjukkan kepercayaan yang berkembang saat itu, dan menunjukkan berjalannya tradisi lisan yang kuat dari orang-orang satu generasi sebelumnya. Selama 2 abad berikutnya, kepercayaan akan keperawanan abadi Maria telah berakar di seluruh dunia Kristen, dan menjadi devosi yang kuat bagi umat, baik di gereja timur maupun barat. Beberapa orang ada yang menentang seperti Tertullianus dan Helvidius. Tetapi sebagian besar bapak-bapak gereja seperti Origenus, Athanasius, Basilius Agung, Ambrosius, Cyrillus dari Alexandria, Paus Leo, Jerome, dan Agustinus, semuanya mendukung kepercayaan itu. Akhirnya ajaran ini diterima di antara para pemimpin gereja, dengan perbedaan pendapat yang hanya berasal dari minoritas. Konsili Konstantinopel II tahun 553 secara definitif menetapkan Maria sebagai perawan murni. Dan selanjutnya Konsili Lateran tahun 649 menempatkannya dalam teologi Katolik. Menurut para bapak gereja, jika seseorang tidak mengakui dengan sesungguhnya dan selayaknya bahwa Maria yang terberkati, yang tetap perawan dan tak bernoda, adalah Bunda Allah yang mengandung tanpa benih manusia, dari Roh Kudus, Allah Sang Sabda sendiri, yang sebelum segala abad lahir dari Allah Bapa, dan melahirkannya tanpa melukai keperawanannya, tetap sama tanpa celah setelah kelahiran, biarlah dia dihukum. Jelaslah sudah bahwa ajaran ini sudah berakar kuat di gereja sejak zaman dulu, dan bertahan sampai sekarang. Yang menarik adalah, kepercayaan Maria tetap perawan ini tidak menjadi masalah pada awal Reformasi Protestan. Meskipun saat ini banyak yang mempermasalahkannya, para tokoh utama reformasi seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan John Calvin justru sependapat dengan ajaran gereja Katolik itu. Martin Luther, dalam khotbahnya tentang Yohanes mengatakan, "Saya cenderung setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa saudara berarti sepupu, karena kitab suci dan orang-orang Yahudi selalu menyebut sepupu sebagai saudara." Ulrich Zwingli dalam Zwingli Opera Corpus Reformatorum mengatakan, "Saya yakin dan percaya bahwa Maria, sesuai dengan perkataan Injil, sebagai perawan murni, melahirkan Putera Allah, dan pada saat melahirkan maupun sesudahnya tetap murni dan tetap perawan." John Wesley dalam surat kepada seorang Katolik Roma mengatakan, "Yesus lahir dari perawan Maria yang terberkati, yang sebelum dan setelah dia melahirkannya, tetap menjadi perawan yang murni dan tak bernoda." Mungkin yang paling mengejutkan dari semuanya adalah John Calvin. Dia tidak menganggap ajaran Maria tetap perawan sebagai hal yang kontroversial. Dalam satu komentar dia menulis, "Pastinya tidak akan ada orang yang akan mempermasalahkan hal ini, kecuali mereka yang ingin tahu. Dan tidak akan ada orang yang dengan keras kepala mempermasalahkannya, kecuali mereka yang sukanya hanya berdebat." Kitab suci memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Maria tetap perawan. Jadi jika Anda seorang literalis yang hanya berpegang pada kitab suci, disitulah permasalahannya. Itu sebabnya mengapa gereja Katolik tidak hanya mengandalkan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Gereja Katolik percaya bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja, bahwa Roh Kudus terus membimbingnya,
Sehingga ketika pertanyaan seperti ini muncul satu generasi setelah Injil ditulis, dan umat beriman tetap mempertahankan kepercayaan yang sama. Bahkan sampai zaman reformasi, kita dapat mempercayai kebenarannya. Boleh saja ajaran Maria tetap perawan tidak ada dalam kitab suci. Tetapi jika orang-orang seperti Santo Basilius, Santo Agustinus, Santo Jerome, Santo Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli dan John Wesley, semuanya setuju terhadap satu hal, bagaimana dengan kita?